Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Hairul Ihwan Sarti. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara setting workspace di Adobe Premiere Pro menjadi lebih simple dan mudah digunakan untuk mengedit. Nah, oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung saja ke video tutorialnya. Nah, oke teman-teman, jadi pertama-tama kalian buka dulu Adobe Premiere Pro kalian. Ketika kalian sudah ada di Adobe Premiere Pro-nya, kalian biasanya pasti mengedit di workspace editing ini. Sama ya, saya juga dulu mengedit di workspace editing ini. Tetapi pada workspace editing ini, banyak sekali panel-panel dan itu mengganggu kita karena terlalu banyak dan kita tidak bisa memaksimalkan pengeditan kita, atau pengeditan kita itu agak lebih lambat karena banyaknya workspace ini. Misalnya di sini project kita di kolom project, misalnya kalian mau cari efek. Caranya kalian harus tekan ini dan ke efek, itu memperlambat. Atau mau kembali lagi, kalian klik lagi. Nah, itu memperlambat. Contohnya itu ya. Nah, oke, jadi cara mengedit workspace ini caranya cukup mudah. Nah, pertama-tama di project kita, bagian kolom project ini. Nah, di bagian media browser, klik di sini close panel, library close panel, info close panel, efek jangan karena itu penting. Lalu di bagian marker, close panel, history close saja. Nah, seperti ini menjadi lebih simpel untuk kita berpindah panel dari project kita. Ketika mau mencari efek, tinggal klik. Nah, itu mempercepat editing juga ya. Nah, kemudian di bagian atas ini, di bagian workspace bagian ini, ada panel source, effect control, audio clip mixer, dan metadata. Di sini yang kita butuhkan yaitu effect controlnya saja. Jadi source ini close saja, klik kanan di sini, close panel, audio clip mixer, close panel, metadata, close panel. Seperti ini. Kemudian project setting workspace ini, karena saya membuat project itu namanya setting workspace, maka di bagian projectnya ini namanya setting workspace. Nah, kita klik bagian project kita ini, lalu kalian tarik saja ke bagian atas ini, seperti ini. Nah, kemudian untuk efek ini, kalian tarik ke sini. Nah, kemudian di bagian pertengahannya ini kalian geser ke kiri, dan jika kalian ingin melebarkannya, geser ke kanan, seperti ini. Oke, seperti ini saja. Nah, kemudian kalian bisa lihat bagian timelinenya itu akan menjadi lebih besar dan lebih leluasa. Kemudian di bagian audio ini, ya biasanya kalau kita play video itu akan muncul grafiknya di sini. Nah, tetapi di sini saya akan close saja ya. Jadi kita close, klik kanan di bagian atasnya. Kalau di bagian sini itu akan muncul seperti ini malahan. Jadi kalian klik di atasnya, klik kanan, lalu close saja panelnya. Maka bagian timeline kalian itu lebih luas. Nah, ini sudah jadi. Kalian bisa lihat. Di sini menjadi lebih simpel. Jadi kalau kalian mau cari efek, tinggal ke sini carinya. Lalu kalau kalian sudah tambahkan efek, ke efek control tinggal ke sini. Dan jika kalian ingin preview ya tinggal di sini, dan timelinenya pun itu cukup lebar. Cukup mudah untuk kita menambahkan efek-efeknya atau menambahkan bagian-bagian video yang ingin kita edit. Nah, selanjutnya kita simpan workspace-nya. Nah, misalnya kalian mau simpan workspace-nya di bagian editing ini, tidak bisa. Nah, di sini save change to this workspace. Tidak bisa karena workspace editing ini adalah workspace defaultnya Premiere Pro. Nah, jadi untuk menyimpannya, caranya klik window, klik workspace, lalu pilih save as new workspace. Klik. Nah, kemudian namanya kalian bisa ubah dulu. Nah, ketika sudah, kalian klik OK. Nah, maka ada workspace baru di sini muncul. Nah, di bagian editing ini, kalian reset saja. Klik kanan, kemudian reset to save layout. Reset saja. Nah, akan menjadi normal. Tetapi jika kalian ingin mengedit, kalian ke bagian workspace yang sudah kalian buat. Nah, di sini kalian tinggal klik saja. Nah, di sini sudah ada di bagian workspace yang saya buat tadi. Jadi cukup mudah ya. Nah, kemudian
Misalnya kalian ingin mendelete workspace-nya. Caranya gimana? Caranya klik window. Seperti tadi pilih workspace. Kemudian di sini kalian klik edit workspace. Nah, di sini kalian hanya bisa menghapus workspace yang kalian buat sendiri. Kalau workspace defaultnya yaitu learning, assembly, editing, color, effect, audio, graphic, libraries, itu workspace defaultnya. Jadi kalau kalian klik, tombol delete-nya tidak bisa. Kalau workspace yang kalian buat sendiri, delete-nya bisa ya. Di sini contohnya saya akan delete bagian workspace yang saya pernah buat ya. Jadi klik saja, klik kemudian delete ya, delete. Kemudian klik OK aja, ntar hilang. Lalu untuk mengubah namanya, klik window. Lalu klik workspace, edit workspace. Setting workspace ini kalian klik 2 kali, lalu kalian ubah saja. Nah, kalau sudah klik OK. Nama sudah berubah. Segampang itu kan? Oke, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini jika suka dengan video ini. Kalau tidak suka, tidak usah di like.